Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tani Bengkulu? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu diberikan nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pestisida. Namun di sini sebelum kita bahas, sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat Tani Bengkulu sekalian yang telah mendukung dan juga ikut memajukan dari channel pertanian ini. Sebelum masuk ke video, di sini saya mengaturkan mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak terdapat kekurangan, dan materi tentang pestisida ini saya yakin juga sudah banyak dari sahabat Tani Bengkulu sekalian yang jauh lebih paham mengenai pestisida. Namun di sini semoga ada sedikit tambahan mengenai pestisida dan juga bermanfaat bagi sahabat Tani Bengkulu sekalian. Oke, jangan lupa sebelum kita masuk ke video untuk tekan tombol subscribe dan juga like, comment, and share apabila video ini nantinya bermanfaat untuk sahabat Tani sekalian. Oke, sahabat Tani Bengkulu, ini kita ada satu materi mengenai pestisida, dimana ini adalah materi dari Fake Impact NL. Apa itu Fake Impact? Boleh dicek di laman Facebook maupun di YouTube, dan juga kerjasama dengan Balitsa, Puslitbang Hortikultura, Badan Litbang Pertanian, Wageningen University, dan juga persembahan dari Cap Panah Merah. Jadi di sini menjelaskan apa itu pestisida. Nah, pestisida itu berasal dari kata pesticide, yaitu dalam bahasa Inggris pest yaitu hama dan penyakit, side itu membunuh. Jadi disimpulkan pestisida adalah bahan untuk membunuh hama dan penyakit. Di bawah itu ada beberapa contoh pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama ulat maupun di penyakit yaitu Phytophthora. Nah, sedangkan kalau menurut PP nomor 7 tahun 1973, pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain serta jasa organik dan virus yang digunakan untuk mengendalikan atau mencegah hama atau penyakit yang merusak tanaman bagi tanaman atau hasil pertanian, mengendalikan rerumputan atau gulma, mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman, mengendalikan atau mencegah hama-hama pada hewan peliharaan, mengendalikan hama-hama air, dan mengendalikan atau mencegah binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang yang perlu dilindungi. Sedangkan untuk pengelompokan pestisida, ini berdasarkan UPT sasaran, boleh dilihat di tabel. Nah, ada UPT yang menyerang atau organisme pengganggu tanaman dan jenis pestisida yang dianjurkan. Selanjutnya di sini kita ada cara kerja pestisida. Jadi cara kerja insektisida itu dibagi ke beberapa jenis. Pertama, berdasarkan gerakan racun pada tanaman. Nah, itu terdiri dari non sistemik atau kontak, sistemik, dan juga translaminer. Nah, sedangkan berdasarkan cara masuknya racun ke tubuh serangga itu terdiri dari 3, yaitu racun perut atau lambung, racun kontak, dan juga racun pernapasan. Nah, sedangkan berdasarkan cara kerja terdiri dari racun protoplasma. Nah, contohnya itu logam berat, asam kuat, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya racun perut, racun fisik, dan penghambat metabolisme. Selanjutnya, di sini ada cara kerja dari fungisida. Jika dilihat dari gerakan racun pada tanaman, terdiri dari 3. Jadi non-sistemik atau kontak, sistemik, dan juga translaminaire. Jadi hampir sama dengan insektisida. Sedangkan berdasarkan cara kerja racun, ini dibagi menjadi 4. Pertama yaitu merusak dinding sel, kedua mempengaruhi pembelahan sel, ketiga mempengaruhi permeabilitas membran sel, dan keempat menghambat enzim. Jadi silahkan dilihat contohnya, ini baru contoh kecil. Nah, sedangkan untuk formulasi pestisida, nah di sini yang perlu diketahui yaitu mengenai formulasi pestisida. Pertama, dalam kemasan itu terkadang di ujungnya ada tulisan dengan huruf besar ataupun kode yaitu EC. EC itu apa sih singkatannya? Jadi kita mulai dari EC yaitu emulsifiable concentrate. Nah, jadi formulasi dalam bentuk pekatan cair dengan konsentrasi bahan aktif yang cukup tinggi. Jika dicampur dengan air akan membentuk emulsi atau butiran benda cair yang melayang dalam media cair. Nah, sedangkan kalau untuk EC pengadukan itu sangat perlu, dan juga residu yang tampak pada tanaman itu ada. Jadi biasanya kalau sahabat tani sekalian sering mengalami. Selanjutnya ada SCW atau WSC. Nah, jadi kalau SCW itu soluble concentrate in water dan water soluble concentrate. Nah, formulasi dalam bentuk pekatan cair dengan konsentrasi bahan aktif cukup tinggi. Jika dicampur dengan air akan membentuk larutan homogen atau sama. Nah, di sini pengandungannya perlu, residu di tanaman itu ada. Selanjutnya dengan formulasi WP. WP yaitu wettable powder. Atau formulasi dalam bentuk tepung yang jika dicampur dengan air akan membentuk suspensi. Nah, pengadukannya perlu, residu di tanaman itu ada. Selanjutnya ada S atau SP. S itu yaitu soluble dan juga SP itu soluble powder. Nah, formulasi dalam bentuk tepung yang jika dicampur dengan air akan menghasilkan larutan homogen. Jadi kalau untuk formulasi S atau SP pengadukannya tidak terlalu perlu, dan juga residunya kadang-kadang ada. Selanjutnya G atau granul. Nah, di sini formulasi berbentuk butiran siap pakai dengan konsentrasi rendah. Nah, ini bisa diaduk bisa tidak, dan juga residunya itu pokoknya dia intinya netral. Nah, selanjutnya ada WG dan juga WDG. Nah, WG itu water granule dan juga water dispersible granule atau formulasi berbentuk butiran yang harus diencerkan dengan air. Pengadukannya itu perlu. Nah, sedangkan resiko pada tanaman itu ada. Di sini ada yaitu mengenai pergiliran penggunaan pestisida. Jadi mengapa perlu dilakukan? Pertama, kita harus lebih hati-hati karena pestisida dengan bahan aktif yang berbeda dapat memiliki cara kerja yang sama. Jadi contohnya di sini ada golongan organofosfat dan karbamat yang bekerja menghambat sistem kerja enzim asetilkolin esterase pada sistem saraf dan otot serangga. Kedua, jika telah menggunakan insektisida dari golongan organofosfat, harus dihindari menggunakan insektisida dengan golongan karbamat. Hal ini disebabkan serangga yang telah terpapar oleh organofosfat telah membentuk secara pertahanan tubuh, sehingga jika diaplikasi dengan karbamat, serangga tersebut tidak mati. Jadi contohnya, pertama kita menggunakan kurakron. Selanjutnya
kita menggunakan Marshall. Tapi setelah diaplikasikan, ulatnya itu nggak mati. Kenapa? Karena dari golongannya meskipun berbeda, namun cara kerjanya sama, sehingga pada aplikasi organofosfat itu sudah membentuk kekebalan pada hama. Nah, untuk strategi pergilirannya kurang lebih yaitu bertujuan untuk menghambat terjadinya resistensi atau kekebalan hama dan penyakit terhadap pestisida. Pergiliran penggunaan pestisida harus dilakukan berdasarkan pada cara kerja, mode of action atau MOA, pestisida yang berbeda. Cara kerja atau mode of action adalah mekanisme kerja pestisida dalam mematikan hama atau penyakit sasaran melalui target pada bagian tubuh OPT. Selanjutnya, cara kerja pestisida ditetapkan dengan kode angka dan huruf. Nah, untuk sahabat tani sekalian, mengenai mode of action atau kode cara kerja, nanti bisa saya kirim filenya, dan silahkan chat di kontak WA saya pada deskripsi video ini. Nah, ini beberapa contoh pengkodean cara kerja pestisida, silahkan disimak. Kode cara kerja fungisida. Jadi terdiri dari M1 sampai M9. Di sini ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwasannya misal di sini ada satu siklus serangga. Jadi siklus serangga itu lebih kurang 3 minggu, yaitu dari telur hingga menjadi kupu-kupu dan bertelur kembali. Nah, untuk satu generasi serangga, hama harus menggunakan insektisida yang memiliki kode cara kerja yang sama. Satu generasi itu maksudnya ya di lebih kurang 3 minggu tadi. Oke, Sobat Tani Bengkulu, itu tadi sekilas mengenai materi pestisida. Semoga video tadi bermanfaat, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.